Halo everyone, welcome to my channel. Kali ini kakak mau bahas soal UTBK Fisika 2019, khususnya materi fluida. Fluida statis. Oke, kenapa sih kakak pilih materi fluida statis? Menurut kakak nih ya, materi fluida statis ini punya konsep yang cukup simple, tapi kadang orang-orang suka bilang soal-soal yang dikeluarinnya itu susah. Dan parahnya lagi, materi fluida statis, soal-soal fluida statis ini sering banget keluar di berbagai tes gitu ya. Dan yang paling famousnya itu adalah konsep dari hukum Archimedes. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Di sini kita punya soal, kita baca sama-sama ya. Sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke sebuah bejana yang penuh berisi cairan. Jika massa jenis balok 0,96 gram per cm kubik dan massa jenis cairan 1,2 gram per cm kubik, maka rasio volume balok terhadap volume cairan yang tumpah adalah. Oke guys, kakak rekomendasi banget sama yang namanya nulis diketahui kalau ngerjain soal fisika ya. Nulis yang namanya diketahui. Oke, kita tulis sama-sama. Diketahui, yang diketahui apa? Massa jenis balok 0,96 gram. Massa jenis balok itu berarti rho benda. 0,96 gram per cm kubik. Dan massa jenis cairan itu adalah rho C sebesar 1,2 gram per cm kubik. Nah, udah nggak ada lagi kan yang diketahui, maka selanjutnya kita nulis ditanya. Ditanyanya apa? Rasio volume balok, berarti volume B atau VB per volume cairannya berapa. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua itu adalah please gambar. Supaya mempermudah aja sih ini. Penuh ya, sampai penuh. Dimasukkan balok plastik homogen. Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa kakak nulisnya terapung? Kenapa? Ada yang tahu? Gini guys, di sini kalian udah dikasih clue sama si soal ini. Di situ diketahui bahwa massa jenis cairan itu lebih besar dari massa jenis benda. Tahu dari mana? Nih, massa jenis cairan itu sebesar 1,2 gram per cm kubik, lebih besar dari massa jenis si balok itu, yang sebesar 0,96. Otomatis benda ini mengalami terapung. Oke, waktu awal-awal kakak masih SMA itu, kakak suka bingung ya. Ada sebuah buku yang cuma nulis gini. Hukum Archimedes, konsep terapung tenggelam melayang. Di mana kalau misalkan terapung, massa jenis cairannya lebih besar dari massa jenis benda. Kalau misalkan tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Kalau misalkan melayang, itu tadi tenggelam ya. Kalau misalkan melayang, itu massa jenis benda itu sama dengan massa jenis cairan. Nah, hubungannya apa dengan soal? Ternyata guys, hubungannya tuh kayak gini. Kalian bisa analisis konsep mana yang terapung, mana yang tenggelam, mana yang melayang. Nah, setelah itu, kalian baru bisa masukin ke yang namanya matematisnya. Oke, di sini ya. Di sini kita tahu kalau misalkan benda yang terapung itu ada yang di atas permukaan air atau muncul ke permukaan dan ada yang masuk ke permukaan air. Kita kasih kode B. Nah, kalau misalkan tercelup, benda yang mengalami tercelup di permukaan, yaitu yang dengan kode B ini, ada hubungannya sama yang namanya gaya apung atau gaya angkat. Terserah. Terus, bendanya ini punya gaya berat.
kita tahu ya, setiap benda itu pasti punya gaya berat. Nah, otomatis gaya-gaya yang bekerja di sini apa aja? Ada dua ya, yang pertama gaya apung, yang kedua adalah gaya berat. Oke, langsung kita tinjau. Nih, gaya-gaya yang bekerja itu pada sumbu Y, di mana gaya-gaya yang bekerja itu bersifat statis, berarti nilainya sama dengan 0. Oke, langsung FA min W sama dengan 0. Oke, berarti bisa ditulis kayak gini juga dong. FA sama dengan W. Oke guys, kalian perlu tahu ya, konsep dari hukum Archimedes ini, khususnya pada kasus ini, itu ada dua yang ditinjau. Yang pertama itu adalah gaya apung. Gaya apung itu punya rumus yang namanya Rho G V. Sebelum kita lanjutkan, perlu ditekankan di sini gaya apung itu berhubungan sama benda yang tercelupnya. Otomatis, rho atau massa jenis di sini yang digunakan atau yang berlaku di gaya apung ini adalah massa jenis cairannya. Dan volume bendanya juga volume benda yang tercelup. Yang tercelup B ya di situ ya. Nah, untuk kita samain dengan di soal, maka rho C G dikali VC, volume benda yang tercelup. Terus yang kedua, yang kita butuhin adalah W. W ini rumusnya apa? M kali G, gaya berat ya. M itu bisa dijabarkan dengan rho kali rho kali V. Rho kali V kali G. Oke, M di sini itu adalah rho kali V. Dapat dari mana? Maaf, di sini ya, masih ingat kan? Rho sama dengan M per V. Otomatis masanya adalah rho kali V. Nah, perlu ditekankan lagi. Yang kedua ini, poin kedua, gaya berat ini berkaitan dengan bendanya langsung secara total. Di garis bawahi ya, ini berhubungan dengan benda. Kalau yang pertama berhubungan dengan benda yang tercelup, dan cairannya. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Paham. Ini penting banget buat kalian. Terus yang ketiga, itu adalah volume total atau volume bendanya. Ini merupakan penggabungan dari volume benda yang muncul di permukaan dengan volume benda yang tercelup ke cairan. Nah, langsung aja ya kita lanjutin. Langsung aja kita lanjutin ke sini. Kita langsung masukin aja. Gaya angkat itu rumusnya apa? Rho C dikali G dikali VC. Gaya beratnya rho benda, ya enggak? Rho benda dikali V benda dikali G. Sama-sama kita coret ya G-nya. Berarti sisa rho C dikali VC sama dengan rho B dikali VB. Oke, langsung kita bentuk ke yang dimau soal. VB per VC sama dengan rho C per rho B. Di mana rho C-nya kita masukkan 1,2 gram per cm kubik per 0,96 gram per cm kubik. Kalau sama-sama dibagi 0,24, hasilnya adalah 5:4. Nah, inilah hasilnya. Oke. Gitu pemirsa. Gampang banget ya soal ini. Ya, yang penting kalian paham konsepnya, paham
yang dimau soal gimana, dan kalau misalkan mau lebih fasih lagi atau lebih pro lagi, kalian bisa coba ke soal-soal yang lainnya. Selamat mencoba. See you, bye-bye.